agenda acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik budaya positif di sekolah oleh saya Mulyani SPD CGP Angkatan 11 kelas 1131. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat telah berkenan hadir di kegiatan hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini sehingga kegiatan peningkatan budaya positif di sekolah ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya ibaskan di sekolah pada hari ini adalah tentang berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Ini aksi nyata ini nanti Bu modul 1.4 yang terakhir tugas CGP saya di Angkatan 11 kelas 1131 sebelum masuk ke modul 2. Yang pertama di sini budaya positif yang akan saya sampaikan, karena budaya positif itu kita harus bahagia. Jadi Bapak Ibu, saya minta kita berhadapan ya bersama teman duduknya. Boleh ya, boleh. Oke. Kalau yang belum dapat pasangan, boleh ditemani dulu Pak Wahidin. Ada? Oke, berhadapan ya. Maaf ya Ibu, Bapak-bapak. Berhadapan dulu duduknya. Silakan Bu Anggi. Berhadapan duduk dengan Bu Rina ya Bu. Bisa nggak Bapak? Rina nggak maju. Masih lagi. Di sini disuruh melihat temannya dengan tersenyum. Bu Jelima dengan Pak Reza boleh ya? Pak Mewah? Oh, Pak Mewah dengan saya aja dari sini. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Saling pandang-pandangan ya. 3 menit. Kelamaan. 0916. Kita tunggu berganti 16-nya. Sudah ya, sudah. Silakan Bu Siti dengan Pak Mewahidin, dia harus berhadapan Bu. Dudukkan berhadapan Bu. Ya. Sebentar aja Bu, setelah sesi ini berakhir. Ibu boleh pandang Pak Mewahidin boleh pandang Bu Siti. Sudah ya. Karena pada PPT saya ada ayat tersenyum. Kira-kira gimana perasaannya? Auranya sudah mulai berubah belum? Gimana Pak Reza? Bu Rina? Tertular aura positifnya ya. Bu Arianggi? Menurut saya kalau tersenyum itu adalah dalam agama saja sudah dikatakan ibadah. Jadi kalau kita tersenyum itu akan membawa aura-aura positif dan aura-aura yang baik. Yang tadinya marah kalau senyum jadi hilang marahnya menurut saya. Tertular ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu ya kenapa sebelum saya mulai saya minta Bapak Ibu tersenyum dulu, karena judulnya kan diseminasi ini adalah budaya positif. Kalau di sekolah kita ini selalu kita tersenyum seperti ini, jadi tuanya masa kita seperti ini Bu. Saya berubah tuanya masa lebih cantik. Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran diseminasi hari ini ya, ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu memahami konsep budaya positif di sekolah dan bentuk implementasinya. Yang kedua, memahami disiplin positif dan nilai kebaikan ya, kebajikan universal. Yang ketiga, memahami teori motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Keempat, memahami keyakinan kelas dan proses pembuatannya. Kelima, memahami kebutuhan dasar manusia.
Nomor 6, memahami 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi untuk pertemuan kita di sini 6 hal inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelasnya untuk pertemuan hari ini. Saya sudah ada buat ore-orenya, ada 4. Kira-kira Bapak Ibu sepakat dengan yang 4 hal di depan. Yang pertama, boleh mengikuti kegiatan dengan bersemangat. Yang kedua, saling menghargai saat akan berbicara dan berbicara jika dipersilakan oleh moderator atau saya atau pemateri ya. Yang ketiga, aktif dalam berdiskusi. Yang keempat, boleh minum sambil ngemil. Tapi nggak disediakan ya. Atau disediakan. Bolehlah minta di belakang. Kak, ambil di belakang Kak sebanyak ini. Gude ya. Apa tuh Bu? Nggak minum gude. Ibu air putih aja. Oh air putih. Ya. Gorengan lah gorengan. Jadi kesepakatan kelas kita ada yang mau ditambah Bapak Ibu? Tidak cocok. Alhamdulillah. Oke, kita patuhi ya. Langsung kita eksekusi Bu. Jadi langsung masuk ke materi kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik, di mana nilai-nilai seperti rasa saling menghargai, keterbukaan, dukungan dan kerjasama diterapkan. Hal ini untuk menciptakan suasana yang aman, inklusif dan kondusif agar pembelajaran serta pengembangan karakter siswa tercapai tujuannya. Ya, itu yang dimaksud budaya positif. Karena disiplin positif itu adalah ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira Bapak Ibu apa yang terbayang? Tepat waktu ya, peraturan ya, taat dan tertib. Oke, kita lihat disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda atau di benak Bapak Ibu guru? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu juga menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran dan konsep teladan, yaitu cetakan kelima 2013 halaman 470. Jadi menurut Bapak Ibu cocok ya disiplin ini? Kalau budaya disiplin tidak kita terapkan, berarti penguasa yang harus menerapkan. Artinya Bapak Ibu, kalau budaya positif itu tidak tumbuh dengan sendirinya dari kita atau tidak
tertanam, tidak tertuang dari diri kita dari dalam, artinya penguasa. Misalnya kita di sekolah ini, kalau kita guru saja tidak disiplin, kepala sekolah yang akan mendisiplinkan kita kan, dengan cara beliau mendisiplinkan kita. Kalau nanti di kelas atau di sekolah anak murid kita tidak disiplin, kita yang mendisiplinkannya. Jadi, tapi sebenarnya disiplin itu hendaknya timbul dari diri anak dan dari diri kita masing-masing. Itu budaya positif itu sebenarnya. Sesuai ya Bapak Ibu? Sesuai ya? Oke, kita lanjut. Nah, berbicara tentang disiplin, sudah sama-sama kita tahu ya, ini adalah disiplin atau budaya yang ada di sekolah kita, yaitu Peraturan Tata Tertib SMA Negeri 1 Tambun Saya Utara. Kenapa di sini daftar poin pelanggaran tata tertib siswa? Karena kalau tidak, ini acuan agar mereka tidak disiplin, agar mereka tidak lepas kontrol. Jadi ada yang mengatur. Tadi dikatakan di depan, kalau kita nih ya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak disiplin berarti harus penguasa ya. Nih wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi saya tanyakan, sesuai kata Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin itu ada di kegiatan CGP itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tata tertib sekolah itu sebenarnya nggak perlu. Kalau hidup kita nggak ada tata tertib, nggak ada aturan, nggak ada mekanisme, mungkin nggak akan tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi sebenarnya tata tertib kita ini bukan pelanggaran, bukan sanksi, tapi adalah budaya positif. Saya agak berbeda dari teman-teman yang lain karena kalau saya pelajari atau saya lihat pengalaman teman-teman yang lain, dia lebih banyak tentang kelas. Kalau ini kan tentang sekolah. Oke. Jadi cocok ya Ibu ya, Bapak ya. Peraturan Tata Tertib SMA Negeri 1 Tambun Saya ini adalah bagian dari budaya positif yang harusnya seluruh anak didik kita itu mengikuti aturan ini agar mereka mencapai tujuan yang ingin dicapai ketika belajar di sini. Ini dia Bapak Ibu ya. Ini Paskibraka Kabupaten kita kemarin. Saya rasa ini beliau sampai ke sini karena disiplin. Ya, sehingga disiplinnya ada hasil. Disiplin positif ini juga menurut Diana Gosen dalam buku restructuring, saya nggak tahu di buku Cica. Restructuring ya, School Discipline ya 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini gambar yang kita lihat, murid kita pengibar bendera 17 Agustus di kabupaten ini kan motivasi dari dalam Ibu yang timbul. Kalau tidak ada motivasi dari dalam, saya rasa anak didik kita ini nggak mau, karena berpanas-panas ya, maaf kalau nggak salah ini non muslim, karena hidup di bumi Melayu Rokan Hulu, ketika bertugas menggunakan jilbab. Jadi bagian dari disiplin yang memang harus mereka ikuti sehingga dia mampu atau bisa ikut di pelaksanaan sebagai petugas dan mendapat sertifikat. Inilah budaya positifnya. Dan kita lanjut. Jadi di dalam budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung. Seperti yang sama-sama kita tahu, nilai-nilainya itu telah tertuang pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan juga 9 pilar karakter ya.
Ini nggak asing lagi, ini sudah kita terapkan, apalagi di sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat SMA 1 Damusa Utara telah memahami ini, yang mana nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila itu ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. 5, bergotong royong dan kreatif. Sesuai ya Bapak Ibu ya. Kemudian 9 pilar karakternya juga lebih kurang seperti profil pelajar Pancasila. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, tapi bukan Pak Puput nih ya. Suka menolong dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini didapat ada pada budaya positif. Bapak Ibu. Kita lanjut. Budaya positif itu ada teori motivasi yang dikemukakan Diana Gosen. Kenapa seseorang itu dia harus disiplin? Ya, kenapa dia harus disiplin? Kenapa dia harus membudayakan disiplin? Mungkin seseorang melakukan budaya disiplin itu ada 3 sebab ini mungkin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah sering juga kita dengar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari 3 teori motivasi Diana Gosen ini, teori nomor berapa yang paling bagus? Teori nomor berapa kira-kira Bu Leni? Atau Bapak Ibu yang lain? Yang nomor 3 Bu Ayah. Ya, kenapa alasannya Bu? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, saya guru mapel fisika. Di sini ada teori motivasi itu. Yang nomor 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini kan ada di sini menyatakan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu bisa kita ambil dari salah satunya agama. Misalnya kita beragama Islam, apa saja yang kita percaya nilai-nilainya. Salah satunya yaitu misalnya dengan cara pertama menghargai diri, pertama dengan cara sopan santun. Yang kedua misalnya dengan cara ikhlas. Untuk mendapatkan keinginan tersebut, kita boleh menghargai diri kita sendiri dengan cara itu. Kalau menurut saya, pandangannya nilai-nilainya itu dengan cara agama. Misalnya kalau ada guru yang ingin menambahkan, boleh. Oke, tepuk tangan dulu dong, biar lebih semangat. Terima kasih Bu Maya. Ada lagi Bapak Ibu? Sepakat kita nomor 3? Sepakat. Oke, baik, kita kupas sedikit ya. Menurut teori motivasi Diana Gosen, kenapa nilai-nilai kebajikan itu didapat dari budaya positif? Itu karena untuk nomor 3 ya, poin nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu betul menurut apa yang disampaikan Ibu Maya Sari, karena salah satu nilai kebajikan itu adalah tadi ada beriman dan bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita dalam beragama itu memang menganjurkan untuk beribadah, untuk beribadah atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi sesuai ya nomor 3. Jadi hendaknya memang dari dalam diri kita. Baik, lanjut. Ini teori motivasi Diana Gosen dalam bukunya
menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang tadi di depan penjelasannya ini Bapak Ibu. Kenapa seseorang melakukan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu ini adalah tingkat terendah, ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, ini teori yang di depan tadi. Yang kedua, kenapa seseorang melakukan budaya positif? Teori yang kedua yaitu teorinya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, ya, dari luar ya Bapak Ibu, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ini seperti yang dijelaskan Bu Maya tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menjadi orang yang kita inginkan dari dalam diri kita sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini adalah orang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa, ya, apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mereka melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini adalah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal dan eksternal. Ini sengaja saya buat Bapak Ibu tulisannya besar karena di sini titik poinnya. Jadi kita tadi di depan sudah setuju ya Bapak Ibu. Inilah penjelasannya menurut teori Diana Gorset kenapa seseorang itu disiplin, budaya disiplin itu melekat pada dirinya. Jadi untuk ini, sehingga nanti apabila kita mengajarkan sesuatu itu memang muncul dari dalam. Misalnya kita datang ke sekolah bukan karena ingin dipuji kepala sekolah atau bukan karena ada sesuatu yang disiapkan oleh kepala sekolah. Demikian juga hendaknya kita terapkan kepada anak kita, anak didik kita, ya. Bukan karena hanya ingin mendapatkan ijazah, ada nanti nilainya di rapor atau ijazahnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi di depan ada peraturan kita yang telah menjadi keyakinan sekolah. Ini ada studi kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cerna studi kasusnya, dan ini studi kasusnya nyata, ya. Kita yang di dalam ini kemarin terlibat, ini ada Bu Guru BK, ya, wali kelas ketika itu sedang tidak di tempat. Jadi studi kasusnya begini. Jam pelajaran pertama murid belajar di kelas. Karena guru mata pelajaran sedang dinas luar kota, dinas luar kota itu ya Bu Wari, dinas luar kota, ya, MOC. Karena bukan ya Bu Cica, ya, wali kelasnya Bu Ari kemarin, ya. Karena dinas luar kota, maka jam pelajaran di kelas diambil oleh guru piket. Lalu guru piket datang ke lokal untuk memberikan tugas, namun alangkah terkejutnya guru piket karena begitu masuk kelas, guru piket melihat asap rokok mengepul, dan guru piket memproses siswa di kelas tersebut bersama guru bimbingan konseling, walas, wawasan siswa. Lalu dilihat rekam jejaknya ke belakang sudah berapa, ya.
hal yang sudah siswa tersebut langgar. Tim juga saling berkoordinasi bersama kepala sekolah dan komite. Setelah proses berlangsung, didapat kesimpulan siswa tersebut harus dikembalikan kepada orang tuanya. Setelah tahapan pembinaan kita lakukan mulai dari awal naik tangga berjenjang baru sampai kepada keputusan kepala sekolah sesuai keyakinan sekolah. Ya, ini studi kasus. Jadi melihat studi kasus depan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan keputusan yang dilakukan kemarin? Karena kan ketika anak melakukan pelanggaran, dia sudah tahu konsekuensinya, dan konsekuensinya itu telah kita sepakati, telah kita sosialisasikan, telah kita sampaikan kepada orang tuanya. Tetapi anak itu memang mungkin tidak ada niat untuk seperti itu ya, karena dia akan tahu juga kalau dilanggar konsekuensinya apa. Jadi menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan keputusan yang dilakukan? Kemarin keputusannya dikembalikan kepada orang tua oleh kepala sekolah, namun oleh ketua komite, karena ketua komite itu di dalam pemrosesan di belakang itu belum diajak, minta tolong dikasih kesempatan 1 kali lagi kepada siswa tersebut. Cocok nggak? Cocok ya Bapak Ibu ya? Cocok ya, karena apa? Oh ya, Bu Siti mau mengasih penjelasan, boleh? Selamat pagi semuanya. Sudah kenal ya, nggak butuh kenalan lagi. Kalau menurut saya, kita ini kan sekolah. Sekolah itu tempat pendidikan, di mana anak itu belajar dan diajar tidak hanya sebuah teori, tapi juga praktek. Nah, untuk kasus ini, kalau kita turutin kalau kita poin kita merokok misalnya, apalagi ketahuan merokok di dalam kelas dengan sekian-sekian langsung keluar. Kalau seperti itu memang benar, kita tidak susah lagi dengan siswa yang mungkin besok tidak akan ada kasus lagi. Oh ini wacana baru biar yang lain-lain kapok. Tapi kalau melihat disiplin, tujuannya adalah memotivasi dari diri, mungkin mereka akan jerah dengan kesalahan. Nah, kita mendidik, ayolah kita didik. Kalau misalnya kita lepaskan mereka, akan jadi apa mereka di luar sana? Kalau misalnya memang mereka mungkin bagian dari yang tidak kita inginkan, mungkin contoh anak-anak bandel, atau mungkin kurang perhatian, atau kita sebut mungkin kurang apa sekarang ini namanya, kebutuhan khusus. Nah itu kalau misalnya langsung kita lepaskan, kita kembalikan ke orang tua, dia akan pindah lokal mungkin, atau pindah sekolah, atau kalau tidak pindah sekolah dia tidak akan sekolah lagi. Dari ketidak sekolah itu tadi, mereka akan masuk zona yang mungkin lebih jelek dari sekarang. Nah untuk itu kalau bisa kita kaji balik keputusan, misalnya kalau sedikit ada apa langsung kembali ke orang tua, kita kaji balik betul. Kayak tadi kasih kesempatan, orang kan bersalah itu biasa, semuanya mungkin kita juga belajar dari kesalahan, tapi mungkin pengalaman itulah yang akan menjadikan mereka menjadi lebih baik dari yang sekarang. Itu aja. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun bentuknya, coba kalau memang dia masih mau belajar, dia masih mau sekolah, kita kasih kesempatan mereka. Jadi tidak langsung kita kembalikan ke orang tua, karena orang tua itu juga berharap baik untuk anaknya sebenarnya. Namun mungkin orang tua juga tidak bisa mendidik sepenuhnya setiap hari, sehingga dititipkan ke sekolah. Itu aja. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Kita belajar dari kesalahan kita, sehingga dengan kesalahan itu menjadi motivasi diri bahwa kita di sini tidak hanya mencari imbalan, kita di sini tidak hanya mencari kekayaan, kita di sini tidak hanya mencari gaji, tapi tugas kita di sini mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik.
belajar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Tepuk tangannya dong untuk Bu Siti. Jadi kesimpulannya dari penjelasan rekan hebat kita Bu Siti, setuju ya Bu, setuju. Mengapa? Karena kan diambil lagi keputusannya oleh komite, diberi kesempatan. Jadi itu adalah bagian dari budaya positif, sehingga peraturan atau poin yang kita terapkan itu memang berpihak kepada murid ya. Oke. Yang kedua ya, kita lihat lagi. Menurut Anda tindakan keputusan dia tadi kan, keputusannya kan anak itu dikasih kesempatan lagi. Dan kepala sekolah telah memutuskan anak itu dikembalikan, tetapi diminta oleh ketua komite diberi kesempatan dan kepala sekolah menyetujui itu. Jadi dari poin nomor 1 terjawab oleh penjelasan rekan hebat kita, itu mengapa jadi ada kesempatan yang diberikan oleh bapak komite lewat kepala sekolah. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan atau keputusan yang diambil terhadap siswa yang merokok di kelas adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Karena apa? Karena di depan tadi ada teori, dan teori itu telah kita sepakati. Ya. Di sini juga telah kita sampaikan keyakinan kita, tujuan kita di sini itu apa, dan keyakinan ini telah disepakati oleh orang tua nih ya. Keyakinan atau ini yang perlu kita revisi itu mungkin nanti di sini Bapak Ibu ya, daftar poin pelanggaran, kata-katanya yang ingin mungkin kita diskusikan, apa baiknya kata-katanya. Tapi pada intinya ini adalah keyakinan yang kita sepakati bersama orang tua, komite, dan warga sekolah untuk menjalani disiplin atau budaya disiplin, sehingga tujuan pembelajaran di sekolah yang tidak dicapai oleh murid kita tercapai, sehingga murid bisa hidup bahagia dengan hasilnya. Ini salah satu contoh hasil yang bisa bahagia dari disiplin tadi kan. Oke, kita lanjut dari studi kasus. Ini ketika diproses kemarin Bapak Ibu untuk, jadi saya nggak buat, saya ada buat video baru kemarin, cuman nggak saya tayangkan. Yang ini aja sejadinya saya ambil karena lebih betul-betul ya Bapak Ibu untuk dokumentasi kemarin, tapi ada gunanya di saat saya butuh. Ini ketika kasus tadi diproses, ini orang tuanya, ini guru bimbingan konseling, ini mereka, ini juga guru bimbingan konseling, ini saya sendiri wakil kesiswaan. Ketika itu, kalau sekarang saya CGP ya, CGP angkatan 11. Oke, kita lanjut. Gemuk ya Bu ya. Gemuk Bu, karena untuk membuat tugas hari ini. Ini Bapak Ibu yang di depan tadi, ini juga video lama, tidak saya ambil. Kebetulan kemarin ada anak yang masuk ke sini dan anak pindah. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita itu saya sampaikan kepada orang tuanya, karena dia ini masuknya kan siswa pindah. Jadi nih suaranya Bluetooth Bu. Bluetooth. Iya, pakai Bluetooth. Nggak ada. Jadi ini Bu penjelasan mahasiswa kepada orang tua siswa. Kebetulan orang tua siswa ini kepala sekolah SMP yang di Batakumu. Ketika memasukkan anaknya di sini kelas 11. Jadi ini Bu ya videonya. Ini video keyakinan sekolah yang disampaikan.
Ini yang disampaikan peraturan kita yang ada, peraturan atau keyakinan sekolah yang ada 73 sekarang ya, 73 poin atau butir yang ingin dicapai oleh peserta didik. Ya. Kita ulang, Bu. Oke. Kayak gitu ya, Pak. Nggak apa-apa, biar kami aja yang Iya, ganti ininya Bu ya, ganti ice breaking. Oke, mantap juga ide Bu Maya ice breakingnya. Baik, kita lanjut. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Mari kita baca sehingga kita tahu yang kita lakukan di depan tadi ya. Keyakinan, ini saya ulangi, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Jadi studi kasus atau studi kasus tadi ini sudah kita proses dia di kelas 10 itu Bapak Ibu bersama wali kelas. Telah naik tangga dia kita proses juga ketika itu dengan guru WK, dan guru WK juga naik ke ruangan siswa sehingga dia langsung naik lagi ke tangga berikutnya, tangga tertinggi kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah juga masih mengikuti permintaan dari komite. Jadi Bapak Ibu dalam proses itu itulah namanya restitusi. Keputusannya itu kita berjenjang. Kita memprosesnya itu berjenjang berdasarkan keyakinan sekolah kita. Ya Bapak Ibu. Jadi selesai kita tentang tujuan pembelajaran budaya positif yang pertama, kita masuk ke berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, cara membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa ya? Ya yang tadi itu kan supaya tumbuh atau muncul kesadaran sehingga budaya peraturan atau disiplin keyakinan sekolah itu melekat pada diri anak. Ya, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan coba kita lihat kasus yang di bawah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kan
polisi lantasnya, tetapi kegunaannya adalah untuk diri kita. Ya, jadi kalau pemahaman ini melekat pada kita Bapak Ibu guru hebat, tentulah kita menjadi guru-guru hebat, ya, guru-guru hebat di mata peserta didik kita, dan itu yang ingin kita tularkan, itu yang ingin kita tuntun kepada anak didik kita. Karena keyakinan sekolah atau kelas adalah seperangkat kesepakatan kelas yang disusun bersama dan disepakati oleh warga kelas. Ya, tadi kan peraturan atau keyakinan sekolah kita tadi kan sudah dibuat. Itu kan munculnya dulu dari anak-anak sekolah yang bermasalah. Muncul peraturan itu kan karena ada kasus. Jadi diminta mereka mengorek-orek kira-kira biar anak saya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, apa yang mesti kita buat? Coba orek-orek, sehingga muncul lah. Jadi DMO ketika itu masih ingat saya, Ibu Waka siswanya Ibu Rizka Utapea ya Bu ini, ya, sehingga tercetuslah itu, karena itu bagus, masih kita terapkan menjadi budaya sekolah kita ya. Oke, ya Bu. Kalau kita melihat kesepakatan kelas Sekolah, ya. Sekolah itu kan udah beberapa tahun yang lalu. Iya. Gimana kalau dulu kan masih kurikulum tak apa-apa. Oke, ya kita revisi ya Bu ya. Oke. Kita buat balik atau kita bikinlah yang sesuai dengan Iya. zaman now. Oke, baik Bu Siti. Itu sepertinya yang disampaikan Bu Siti itu bagus ya, bagus sekali. Apalagi dia kan kita ini selalu mengikuti zaman atau inovasi ya Bu. Jadi sebenarnya sudah ada instruksi kepala sekolah ketika menghadapi PPDB ini kemarin, coba kalian rembukkan, coba kalian rapatkan. Cuman kita ketika itu ujian semester Bu, ujian semester, habis itu kita penerimaan murid baru, kebetulan tugas CGP juga banyak, sehingga belum sempat. Baiklah, mungkin usulan rekan hebat ini bagus ya untuk ke depan, mungkin karena ini sudah berlangsung di tahun ajaran 2024 ini, di 2025 sepertinya harus kita runtikan ini, karena ini kan tidak bisa Waka siswa bersama kepala sekolah saja ini, karena ini sudah termunculkan dari peserta didik kita, perlu kita revisi perkembangan peserta didik kita seperti apa. Baiknya ini kapan ada luang waktu kita diskusikan. Mungkin di Desember akhir ya Bu ya, kalau Desember akhir itu mungkin bisa lah. Ini perlu bagus kita, itu catatan penting kedepannya kita diskusikan. Ya Pak Dedi. Terima kasih terkait dengan keyakinan kelas yang dibahas oleh Bu Mulyani. Mulyani Pak. Mulyani. Saya teringat dengan kegiatan kita sehari di sekolah ini, bahwasanya kita ada kegiatan PG. Bahwa kita kurikulum merdekanya adalah hal yang baru dari kita. Tema kita itu adalah namanya gaya hidup bermain kita. Di situ kita membuat barang-barang yang tidak terpakai menjadi memiliki nilai yang benar. Jadi saya terpikir juga, kalau sesuatu yang tidak ada nilainya atau itu adalah sampah menjadi bernilai, bagaimana dengan peraturan sekolah kita yang melarang siswa membawa HP ke sekolah? Pada kenyataannya HP itu bukanlah sampah, tapi bisa juga dianggap sebagai aset ya. Karena sumber ilmu pengetahuan itu sekarang bisa jadi di HP itu ya semuanya. Mungkin untuk kedepannya itu bisa kita pertimbangkan bersama, tapi tidak bisa memberikan sebuah alasan. Mungkin bisa kita pikirkan bersama bagaimana penggunaan HP ini bisa lebih efektif di sekolah.
kita tidak semata melarang siswa membawa HP, boleh mungkin dengan aturan tertentu gitu yang akan bermanfaat bagi pelajarnya. Jadi menurut hemat saya mungkin itu akan kita kaji lagi kalau bisa kita kaji lagi. Oke, terima kasih guru hebat Pak Dedi. Masukan dari Pak Dedi itu juga luar biasa karena memang aset besar ya sebenarnya HP itu. Karena kalau dulu pepatah mengatakan jendela dunia ini adalah buku. Tapi kalau sekarang nggak cocok lagi ya Bapak Ibu. Jendela dunia itu adalah HP, nggak laptop. Kalau laptop ini dibawa ribet, tapi kalau HP ya nggak dipegang aja masuk kantong dia terbawa kemana-mana. Dunia ya Bu, yang kita kantong itu adalah dunia. Jadi pepatah itu Bu Siti, Bu Triwayuni besok kita rombak ya. Jendela dunia ada di kantongmu, HP ada di kantongmu, di dompetmu ya. Di dompetmu ada ATM-mu bersama dengan HP-mu. Kadang ATM di HP lagi ya. Iya, jadi HP itu ya memang dunia lah dompet kita. Jadi bagus ya Pak Dedi, karena budaya positif sekolah kita juga menertibkan atau membudayakan tentang penggunaan HP ke depannya juga. Jadi sesuai selaras dengan masukan Bu Siti, perlu memang kita revisi karena sudah berapa tahun. Saya saja mengajar di sini ada 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun lagi. Jadi peraturan perlulah kita inikan ya. Jadi Bu, kita lanjut ya materinya. Berdasarkan studi kasus di depan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ini Bapak Ibu dari kasus yang di depan tadi, kita tidak memberi hukuman dan anak tidak ada niat, tidak terencana mereka itu. Karena tren ketika itu mereka buat konten rokok di kelas. Yang ada HP-nya juga Bapak Ibu, buat konten mereka. Makanya sempat ditahan HP-nya, ada orang tuanya untuk kembalikan. Ya, jadi itu budaya positif. Ada lagi Pak? Oke, Pak, teknik aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Mulyani tentang budaya positif yang akan kita terapkan untuk berkelanjutan untuk kedepannya. Maka guru bergerak ini ada materinya tentang budaya positif. Mungkin selama ini kedisiplinan yang kita terapkan selama di sekolah ini, baik sekolah-sekolah yang lain juga, bukan sekolah kita saja, mungkin selama ini kita tidak menerapkan disiplin positif tersebut ataupun budaya positif tersebut, karena kita masih memberikan sebuah hukuman. Karena dalam teori tadi ada 3 teori, yang kita pilih adalah teori yang ketiga. Karena teori yang pertama itu akan merugikan kepada anak. Jadi tidak menumbuhkan kesadaran anak, malah akan menumbuhkan kegagalan untuk anak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu untuk yang maka dibuatlah tentang disiplin, budaya disiplin tersebut. Maksudnya budaya disiplin ini kalau saya melihat dari apa yang sudah disampaikan Bu pemateri, bagaimana kita merubah budaya yang diberi hukuman kepada anak-anak ini menjadi budaya yang bisa membuat motivasi anak ini atau membuat kesadaran diri terhadap anak ini.
Nah, itu nampaknya tujuan dari materi ini. Nah, tujuannya. Jadi kalau untuk masalah anak tadi dipulangkan ke orang tua, berarti belum tercapailah untuk budaya positifnya. Karena itu masih menerapkan teori yang nomor 1 dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut kami untuk kedepannya, bagaimana untuk budaya positif ini kita terapkan, mungkin anak melanggar aturan yang sudah kita buatkan, bagaimana poin pelanggaran itu kita rubah menjadi, mungkin kalau dia terlambat kita kasih poin sekian. Bagaimana anak ini kita rubah, jangan kasih poin, tetap kita jalankan, tapi kita tambah untuk mereka bagaimana mereka bisa menyadarkan dari kesalahan itu sendiri. Mungkin dari budaya kita, mungkin khususnya untuk di daerah kita, mungkin kita disuruh nanti menghafal yang ada budaya-budaya di daerah kita, mungkin hukumannya, supaya mereka tidak tertekan dengan hukuman poin tadi yang membuat dia mentalnya akan menurun. Nah, jadi kalau kita kasih dia nanti hukuman kayak memberi sebuah hafalan ataupun gimana, kita akan memberikan penghargaan dari orang lain. Maksudnya penghargaan dari orang lain itulah kita hargai nanti dari hukuman yang sudah dia lakukan tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya masalah tentang disiplin ini ataupun budaya disiplin ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih guru hebat Pak Mewahidin atas masukannya. Berarti itu larinya ke kasus tadi ya Pak ya? Jadi sebenarnya Pak, restitusi itu proses itu Pak, kan nggak langsung tadi kita kembalikan dia ke orang tuanya. Dia sudah kita bimbing, dia budayanya itu Pak untuk menyadarkan dia dari dalam hati. Jadi dengan cara kasih sayang, dengan cara sebagai teman, itu sudah kita lakukan. Step by stepnya itu sudah kita lakukan. Kalau dia hukuman itu Pak, nanti apa kita dulu ada penjelasannya. Misalnya dia datang terlambat, seperti yang ditayang oleh Pak Puput dan Mama, dia juga, kamu juga lagi yang terlambat. Mungkin baru kali itu dia, tapi bahasa kita seperti itu. Itu maksudnya kalau hukuman. Tapi kalau keyakinan sekolah itu Pak, atau kesepakatan sekolah itu bisa juga dia dikasih hukuman, tapi prosesnya telah berjalan. Kalau prosesnya belum berjalan, langsung kita eksekusi, itu hukuman. Itu Pak. Ya. Jadi ini studi kasus ini prosesnya telah berjalan dari kelas 10. Ini super Pak, super. Apalagi seorang perempuan merokok di kelas, bawa handphone ini Pak, kalau dengan saya sudah 2 kali perjanjian. Dengan Walas, dengan guru mapel lain juga ada disampaikan, cuma cukup sampai ke mereka menyampaikan masih dalam penyadaran, kasih sayang, teman, nggak umpan juga. Jadi tadi di depan juga disampaikan, kalaulah dari dirinya tidak juga sadar, terpaksalah yang di atasnya yang akan menyadarkannya. Tadi jauh tadi di depannya. Lewat. Nih, penguasa nih Pak ya, wajiblah penguasa nih Pak, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan dirinya. Kurang lagi tambah aja. Oke, itu dia Pak Mewahidin. Jadi kalau langsung kita eksekusi dari studi kasus tadi, betul itu hukuman, tapi kan telah kita lewati proses-prosesnya. Sebenarnya Pak, sebelum ada CGP ini dipraktikkan juga. Oh iya, maksudnya saya lupa saya. Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini tidak ada pun sebenarnya calon atau guru penggerak. Budaya positif itu di mana tempat diterapkan. Cuman kita kadang nggak menyadari kalau kita telah melakukan itu.
cuman lebih mendewasakan, lebih mematangkannya aja. Kenapa kami imbaskan di sekolah? Karena biar semua rekan hebat ini menjadi guru hebat yang bisa menerapkan budaya positif ini kepada lingkungannya. Lingkungan yang mana? Itu warga sekolah. Ya Bapak Ibu, kepada warga sekolah. Setuju ya? Nanti saya saja yang setuju. Setuju ya, cocok. Berarti masih bisa kita terapkan ya. Kalau revisi tadi memang harus itu, memang sudah ada juga wacana dari Bapak Kepala Sekolah itu. Cuman waktunya aja kita yang belum. Ini udah diburu lagi oleh PPG kan, jadi belum juga lagi. Ada lagi rekan hebat. Oke. Kayaknya pembahasan kita kayaknya seru ya. Seru ya, karena dia budaya di sekolah kan, budaya di sekolah. Ya, ya. Saya mau bertanya. Biar direkam juga. Ya Bu. Mantap. Ya. Ini kalau kita melihat itu kan itu kan Keyakinan sekolah, Bu. keyakinan sekolah kita itu kan ada poin. Iya. Nah di dalam poin itu kalau saya memandang itu sebuah hitungan dosa yang dimiliki oleh anak, ya kan? Sementara itu kan ada di teori tadi sudah kita kita perbaiki, kita jumpakan dengan orang tua, akhirnya kan sudah diputuskan kesepakatan. Nah kalau bisa apa itu akan muncul lagi di tahun berikutnya gitu. Jadi seolah-olah anak itu berdosa itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu dosa itu dibawa aja. Sementara udah ada proses, ayo kita lebih baik ya nak gitu. Jadi seolah-olah kok ini dulu udah pernah kayak gini. Nah kalau menurut saya, kalau kita tengok teori ini itu akan habis. Jangan pandang dosa kita sebelumnya. Bu, kalau itu aku nggak setuju. Oke, sekarang ibu anggap gini kan, anggap di atas 10. Anggap di atas 10 kan ibaratnya udah punya skor atau hukuman 800 poin. Mungkin nanti ketika di atas 10 naik ke kelas 11 itu hukuman boleh dikatakan ibaratnya kita hilangkan lah. Tidak jangan ada beban gitu ya kan. Ya bisa Bu, anak sekarang pintar ya. Kalau kayak gitu dia mikir, nanti kan kita naik kelas 12. Poin kita dihapus lagi. Kita ulangi lagi yuk. Bisa. Apa nih Bu? Nih. Ayo. Baik, saya memberikan pendapat saya. Memang sudah dijelaskan sebelum masuk ke SMA Negeri 1 Tembus Utara sudah ada tata tertibnya, konsekuensinya sudah ada. Tetapi anak-anak kita seperti pernah ada kasus di SMA Negeri 1 Tembus Utara, anak yang patuh di rumah, yang penurut, kemudian ada salah satu guru yang menegurnya, kemudian anak itu melawan. Selanjutnya anak itu menyampaikan kasusnya kepada orang tua dan orang tua itu datang langsung ke sekolah, dan apa yang dikatakan kepada guru di sini bahwasanya anak saya ini anak yang patuh dan taat. Jadi kita tidak bisa langsung bahwa dosa itu sudah anak yang belum ada masih baik di dalam rumah belum tentu sampai di luar itu jadi baik. Sehingga sekolah memberikan konsekuensi di sekolah. Jadi untuk itu faktor lingkungan, walaupun anak kita baik di rumah, sudah kita kasih semua nasihat, belum tentu di lingkungan sekolah itu jadi baik. Jadi untuk itu apapun konsekuensi di sekolah, tata tertib itu di sekolah itu bisa semakin ditambah. Kenapa? Karena menurut saya apapun tata tertib itu itulah yang akan dilaksanakan oleh anak. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya kita diskusikan menjadi peraturan atau keyakinan ya. Dia peraturan ini kalau dia disampaikan dia itu tahapannya itu sesuai, dia menjadi keyakinan. Keyakinan itulah budaya tadi. Jadi begini ya, menurut Bu Siti, Bu Cica, Bu Leni tadi, mungkin begini, saya setuju dengan Bu Siti, Bu Cica dan Bu Leni. Saya ambil jalan tengah mungkin.
kita revisi dalam hal ini. Revisinya mungkin begini masukannya, kalau dari ide saya, anak ini kan ada kumpoinnya, misalnya 1000 keluar. Ketika dia di dalam proses itu mencapai kumpoinnya 700, kan 100 lagi dia out, Bu. Dipotong tuh lehernya, kita kembalikan ke orang tuanya. Artinya akan kita eksekusi dari keyakinan yang dia langgar, budaya yang tidak bisa dia terapkan. Mungkin begini, untuk memotivasi dia lagi, poinnya tidak kita hilangkan, tapi mungkin jalan tengahnya dari poinnya 700, besok kita revisi mungkin kalau kamu di perjalanan berikutnya melakukan hal budaya positif yang baik, nanti kum 700 ini bisa berkurang menjadi 650. Oke, nanti dia melakukan lagi menjadi nambah, menjadi berkurang lagi dari 650 menjadi 600. Baik lagi, tentu anak ini prosesnya akan semakin bagus. Jadi mungkin cara kita ini sudah benar, tapi kita lebih melihat lagi kemana keberpihakan muridnya, penghargaannya. Jadi ada motivasi dari dalam diri anak. Saya setuju, bagus ya. Kayaknya bagus sih kita munculkan. Jadi ini kan bagian forum diskusi. Jadi selesai ya, rekan hebat ya. Jadi kita setuju ya. Besok kita revisi, ide-ide ini kita tuangkan, kita munculkan sehingga kita itu semakin positif di sekolah ini, baik anak maupun kita semua. Iya Bu Ari. Sedikit menanggapi Bu, dari studi kasus yang Ibu contohkan ini memang langsung berhubungan dengan anak saya. Jadi pas kebetulan kejadian tersebut saya tidak ada di tempat, dan ketika saya sudah berada di sekolah, saya sudah menerima lembaran kertas yang berisi perjanjian yang dihadiri oleh Bapak Komite Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, dan beberapa guru dan guru BK. Jadi yang di sini yang mau saya tanyakan, awalnya kan ini disiplin positif. Disiplin itu sudah berhubungan dengan tata tertib ataupun peraturan yang sudah ada di sekolah kita sendiri. Jadi kalau misalkan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah tadi itu sudah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah, Ketua Komite, guru, bahkan wali, orang tua siswa. Tetapi yang terjadi di sini dan sudah dikatakan bahwasannya jika anak mendapatkan poin 1000 itu sudah dikembalikan kepada orang tua. Berarti kan ketika itu dibuat, Bapak Komite juga sudah mengetahui hal itu dan sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Tetapi di sini ketika saya sudah menerima lembaran surat perjanjian itu di rumah itu, saya berpikir kenapa baru ini dilakukan oleh Bapak Komite membela anak yang sudah jelas poinnya itu 1026 tetapi masih dipertahankan di sekolah. Kalau misalkan alasannya menggunakan hati nurani, seorang guru ini sudah lebih dulu menggunakan hati nuraninya. Kalau misalkan alasannya hanya untuk hati nurani, dikasih satu kesempatan lagi. Jadi menurut saya di sini peraturan itu tertulis. Kalau hati nurani itu dia tidak tertulis. Jadi menurut saya agak janggal di sini Bu. Gitu. Jadi bagaimana untuk kedepannya sama-sama kita juga mempelajari agar disiplin positif ini benar-benar diterapkan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jika sudah 1000 poinnya, mungkin tadi seperti Ibu katakan juga ada pengurangan poin di saat anak ini diberi kesempatan, misalkan dalam 3 bulan jika kelakuan kamu sudah berubah, kamu tidak membuat satu masalah saja yang melanggar tata tertib, poin kamu akan dikurangi. Mungkin seperti itu. Tapi di saat kemarin ini
saya tidak mendapatkan itu, penjelasan seperti itu. Hanya dibilang satu kesempatan kalau melakukan kesalahan, dia sudah bisa dipulangkan ke orang tua. Jadi di sini kesalahannya seperti apa? Misalnya 1 kali absen, mungkin dia belum melakukan itu. Tetapi ketika kita bersama guru-guru yang lain masuk di kelas, dia tetap menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nah, itu terjadi sendiri dengan saya gitu. Makanya di sini saya meminta penjelasannya untuk yang lebih lanjut bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk kita semua. Makin seru ya. Malam ini nggak 1 jam nih Pak Dedi, 2 jam ini. Sehingga nilainya nanti bisa maksimal. Bercanda ya. Begini langsung saya tanggapi saja. Untuk poin yang tadi mungkin sudah disapainya 700, nanti mungkin kalau dia melakukan hal kebajikan universal kita kurangi, itu belum kita terapkan, itu baru wacana. Melalui diskusi ini kan kita punya masukan untuk apa yang bisa kita terapkan di lingkungan budaya sekolah kita ini ke depannya untuk lebih baik kepada peserta didik kita. Ini kan pengemasan, ini kan tujuannya itu. Kemudian tadi pertanyaan atau wacana yang disampaikan Bu Aryani, kenapa masih dibela oleh Pak Komite? Ini Bu Aryani, kenapa Ketua Komite itu membela? Memang dari awal masuk itu kan sudah kita beberkan keyakinan sekolah kita. Tetapi dalam perjalanan kenapa dibela lagi? Itu bisa saya jawab atau saya tanggapi karena dia di dalam step by step tadi Bu belum pernah dihadirkan Bapak itu, sehingga saya pun akhirnya dari dongkol itu bisa menerima. Alasannya itu belum ada Bapak Ketua Komite itu dari proses anak itu mulai wali kelas berjenjang naik tadi belum pernah kita hadirkan. Begitu eksekusi kita hadirkan, oke dong, dia minta kesempatan hak dia untuk membela. Itu sebenarnya. Jadi sesuai yang Bu Aryani guru hebat SMA 1 Tomohon Utara. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di sini ya. Nih, jadi berdasarkan ini tadi sudah ya? Sudah ya. Nih ya, jadi lanjutan yang tadi. Ini saya bacakan saja. Bapak Ibu, disiplin itu dalam bentuk, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ya. Ini penjelasan yang kedua. Sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ini sudah kita lakukan kan? Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, bahkan komite dan kepala sekolah ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini tidak dari pihak guru saja, munculnya sejarahnya dulu dari murid ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Di mana sebelumnya murid mengetahui ini? Dari dia daftar ulang ketika kita sosialisasikan keyakinan sekolah kepada murid dan orang tua ya. Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah beberapa kali diingatkan, ini dia Bapak Ibu yang kita bahas, kita diskusikan, yang guru hebat membeberkan beberapa masukan-masukan. Jadi beberapa kali diingatkan, dipanggil orang tua, dipanggil lagi orang tua, buat perjanjian, bahkan perjanjiannya itu bermaterai pada batas waktu yang diberikan sesuai kesepakatan keyakinan sekolah yang disepakati oleh orang tua dan siswa, dikatakan oleh komite dan seluruh guru dan kepala sekolah, dan endingnya siswa mendapat ijazah atau kita kembalikan kepada orang tuanya. Jadi yang menerapkan budaya positif dia dapat ijazah, yang tidak menerapkan budaya positif tidak mau kita tuntut, dia kembalikan kepada orang tuanya dengan step-step yang kita lalui di depan tadi. Jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelum
bisa memonitor murid. Nah, jadi posisi kita pada step-step tadi itu adalah memonitor, ya, memonitor murid atau pemantau, ya, yang lebih sering kita dengar ya, pemantau. Jadi yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus ini Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas. Yang mana nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi saya bahas ini sedikit Bapak Ibu. Yang kita studi kasus tadi itu ini tercover semua. Kalau dari saya selaku mahasiswa, tidak satu suku, tidak satu agama. Jadi kita melepaskan itu semua, tidak pandang bulu. Itu yang lebih bagus. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Yang kita inginkan itu ada kesadarannya, baik kita sebagai warga sekolah maupun anak-anak didik kita sebagai warga sekolah. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi yang lebih bagus itu ya Bapak Ibu. Tidak ada peraturan yang 1000 itu, tapi anak dengan sendirinya pagi ketika senam di upacara, kayak tadi pagi, maaf ya, tidak ingin menjatuhkan kawan, tapi karena Pak pengawas kita ada di sekolah, makanya masuk. Kalau nanti kita terlambat upacaranya, jadi itu keputusan pemikiran yang diambil cepat, biar kawan kita semua selamat kan sekolah kita. Jadi itu. Jadi saya lanjut, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan pemahaman arti sungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi nilai-nilai kebajikan dari keyakinan sekolah yang dituangkan dalam 74 atau 73 butir itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disampaikan secara universal, yang hendaknya timbul dari dalam diri, bukan dari eksternal, ya, maunya dari internal diri sendiri, ya. Oke. Jadi kita masuk pembelajaran berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini juga rekan hebat tidak asing lagi, sudah sering kita dengarkan ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kita lanjut ya, Bapak Ibu masih semangat? Masih belum. Icebreaking-nya apa ya? Beri dia, beri dialog, beri dia, beri dia. Wah, oke, terima kasih Bu Aryani. Tuh icebreaking-nya ya. Jadi kita pakai tepuk-tepuk juga Bu. Oke. Kalau saya berdiri 1 kali, kalau 2 berarti 2 kali. Oke, mulai. Oke, terima kasih buat kenal aja ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang atau love and belonging ya. Ketiga belonging ya. Kita kan lokal ya Bu, Indonesia. Ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima kekuasaan. Ya, ini semua Bapak Guru hebat sudah memahaminya. Jadi
penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia bisa kita simak di sini. Video ini akan memperkenalkan teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow adalah seorang filsuf yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Dia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor ahli psikologi humanis. Ini dari YouTube aja saya ambil ya Bapak Ibu. Bahwa manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan menurut sebagai upaya manusia untuk mempertahankan dunia. Kebutuhan manusia memang bermacam-macam. Ada satu teori terkenal yang bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia tersebut. Teori tersebut adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang yang berikutnya. Maslow mengelompokkan 5 tingkat hierarki kebutuhan seperti digambarkan pada gambar segitiga ini. Paling dasar kebutuhan manusia menurut segitiga Maslow ini adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan perumahan. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum dia berada pada kebutuhan berikutnya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan psikis. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan biologis terpenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan rasa sayang, rasa memiliki, kebutuhan nafsi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan nafsi dalam menjalani hidupnya. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat dari hierarki Maslow. Kebutuhan penghargaan memiliki harga diri, prestasi, pengakuan, dan perhatian. Kebutuhan penghargaan disebut juga kebutuhan harga diri, merupakan hak memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir sebagai kebutuhan adalah kebutuhan aktual atas diri. Kebutuhan aktual atas diri merupakan kebutuhan posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencapai kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan ini biasanya hanya diperoleh oleh seorang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan yang berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhannya adalah untuk memperoleh kekuatan batin dan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Jadi
Bapak Ibu hebat, ada 5 posisi kita. Yang pertama sebagai kita bisa menjadi penghukum, kita bisa sebagai teman, kita bisa pembuat rasa bersalah bagi murid, kita bisa sebagai pemantau murid, dan kita bisa menjadi manajer. Ini sebenarnya nggak perlu juga lagi dijelaskan ya, Bapak Guru hebat sudah tahu semua. Kemudian contoh tindakannya, contoh tindakan 5 posisi guru. Penghukum. Yang pertama penghukum, ini juga saya ambil contohnya seperti yang diambil rekan kemarin. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya ini, posisi guru sebagai penghukum. Kecil. Ini Bu, contohnya. Guru akan berkata kepada muridnya, ini sudah Ibu dengar atau Bapak dengarkan juga, yang datang terlambat dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh yang tidak bersahabat seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini ada ya kita yang melakukan ini? Sering ya. Jadi kedepannya kita bisa menertibkan atau menerapkan budaya positif kita. Kemudian nih, guru ya pembuat rasa bersalah. Jadi guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Sebagai contoh, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu. Yang kedua mungkin contohnya, guru meminta murid mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Yang ketiga contohnya, kita sebagai pembuat rasa bersalah, guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dari perbuatannya. Jadi Bapak Guru hebat. Inilah posisi yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Ini ada kita yang melakukan ini ya Bapak Ibu? Ada. Sebenarnya bagus juga, cuman kita tengok kondisi. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, guru sering mengobrol dengan murid-murid di luar jam pelajaran. Yang kedua, guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Yang ketiga, guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Lanjut, yang keempat, posisi kontrol pemantau. Ini kalau posisi ini guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Kemudian guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Contohnya, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid perhatikan. Ada nggak yang melakukan ini? Pasti ada ya. Karena penting juga sebenarnya kita lakukan kan? Ada ya Bu. Oke. Yang kedua, guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Ada. Guru yang ketiga, guru mengingatkan murid untuk mengenakan atau menggunakan seragam sekolah yang lengkap. Ada. Jadi posisi yang paling baik itu adalah posisi kontrol manajer. Manajer ini udah paham ya. Kita itu manajer itu bos ya Bu. Jadi penguasai semuanya. Tidak. Mengatur. Jadi kita lanjut ya biar cepat. Nih segitiga restitusi. Kenapa kita perlu memahami atau menerapkan segitiga restitusi ini? Ada 3 hal ya.
Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan sekolah, menstabilkan dulu ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kenapa? Karena mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi seorang pasti atau kamu bukan satu. Ini adalah segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bu? Bapak paham ya? Segitiga restitusi. Ini ada kemarin saya memproses murid. Ini juga sebenarnya bukan untuk tugas ini, cuman kebetulan yang cocok ini aja lah. Ini sebenarnya untuk tugas demonstrasi kemarin. Ini dia. Ini betul terjadi ketika itu udah wali kelas di dalam ya Bu Maya kalau nggak salah ya. Ya, Arga Antoni Bu. Ini tindakan atau kasus yang pernah saya restitusi di sekolah. Jadi maaf videonya mungkin kurang sempurna karena keterbatasan waktu, jadi ini saja saya ambil. Tadi kan dia di pintu nih Bu, di pintu masuk ketika datang. Di jam istirahat nih saya panggil. Nih saya proses dia di jam istirahat. Dia nggak pakai dasi nih Bu, di pagar masuk dia nggak pakai dasi. Setelah saya proses, saya pakai dasi, di jam istirahat saya panggil, dibukanya lagi dasinya. Nih ada Antoni. Enggak ya, nggak pengaruh suaranya. Hari selesai. Kedua lagi Bu, ini skenario kasusnya. Siswa ke sekolah tidak pakai sepatu, pakai sendal. Kelas berapa kemarin? Kelas 12 ini. Ini betul-betul nih Bu, bukan karena udah mau habis. 11-2. Jadi saya manfaatkan aja kasus yang ada KPPU. Jadi dia tugas. Dia datang dari pagar nih Bu. Dia datang masuk. Dia
Jadi saya di ruangan saya stop sambil berubah videonya. Jadi begini, kemudian saya suruh ke kelas, seragam dia datang. Ya, kita lanjutkan aja ya. Ini ketika dilampirkan aktivitasnya. Ini saya menanyakan keyakinannya. Jadi ini ya Bu ya, segitiga restitusinya. Ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Untuk segitiga restitusi selesai Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada? Ya, Bu Siti, guru hebat. Silakan Bu. Kalau kita amati ya Bu, kalau teori-teori itu kok panjang lebar, baik, anak jadi sukses, jadi baik semua. Tapi itu kan teori. Kadang kala hati kita juga namanya manusia pasti capek. Nah, akhirnya melotot juga ke anak, marah juga ke anak, bilang juga apa kok ibaratnya kan gitu. Tapi kayak mana? Dari segi itu kalau kita bisa terapkan mungkin kita baik. Tapi ya tidak munafik juga karena kita sebagai manusia yang mungkin tidak melewati itu gitu. Mungkin tak itu namanya hukuman atau apa juga kita lakukan gitu. Contoh aja lah, kita menyuruh anak mengerjakan tugas. Nah otomatis kita juga pertama yang dasar utama itu mungkin imbalan tidak berupa benda ataupun yang lain, mungkin dengan penghargaan itu kan juga masuk imbalan yang diharapkan anak. Bu, kalau saya duluan kerjakan saya 100 ya Bu, seperti itu kan imbalan. Tapi untuk menuju ke kesadaran diri anak itu tadi, mungkin itu juga tidak lepas dari bimbingan kita di sekolah, tapi juga orang tua. Jadi kalau bisa ya kayak mana kita mendidik anak itu tergantung dari didikan keluarga juga gitu. Jadi kebiasaan mereka tanggung jawab di rumah mungkin akan terbawa sampai ke sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada rekan hebat Bu Siti. Ya, sebenarnya segitiga restitusi ini kan kita lihat kondisi dan studi kasusnya. Jadi kalau bisa kita menyelesaikan itu ya dengan cara segitiga restitusi. Jadi step-stepnya itu kita lalui sehingga nanti budaya positifnya itu kita dapat munculkan dengan cara yang benar. Jadi hendaknya muncul dari internal semuanya, baik kita sebagai warga sekolah, guru maupun murid. Jangan dari eksternal, jangan dari keterpaksaan. Kalau dari keterpaksaan mungkin ya itulah yang sering, apalagi yang sering saya lakukan. Agar anaknya bisa sukses, ayo. Padahal kita belum menjalankan segitiga restitusinya. Jadi itu yang diharapkan kepada kita semua, baik kita warga sekolah guru ini maupun warga sekolah sebagai murid. Jadi inilah penjelasan atau pemaparan materi yang saya sampaikan pada diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Saya Mulyani SPD. Berterima kasih kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Kita bertanya dulu. Lega selesai, alhamdulillah. Atas segala kekurangan dan kehilapan mohon maaf dan terima kasih banyak telah Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi CGP Angkatan 12 yang belum terpanggil dari warga atau lingkungan SMA 1 Dapur Utara. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.